Baik, saya akan jelaskan analisis komparatif. Laporan posisi keuangan PT Kimia Farma per 31 Desember 2019 dan 2020. Nah, di sini ada aset, aset lancar, kas, dan setara kas. Pada tahun 2020 itu, pada tahun 2020 terjadi penurunan setara dengan dibagi dengan setara dengan 8,11%. Nah, di sini piutang usaha pihak ketiga itu terjadi penurunan, piutang usaha berelasinya itu terjadi penurunan juga. Piutang pihak ketiga itu terjadi kenaikan, persediaan lancar lainnya itu terjadi penurunan, biaya dibayar di muka itu terjadi penurunan, uang muka lancar lainnya itu terjadi kenaikan, pajak dibayar di muka itu terjadi penurunan. Jadi jumlah aset lancarnya itu terjadi penurunan sebesar 1.251.000.000 sekian, setara dengan 17,0%, 0,4%. Nah, yang berikutnya itu aset tidak lancar. Aset tidak lancar lainnya itu, piutang tidak lancar lainnya ketiga itu terjadi penurunan juga. Investasi pada entitas anak, ventura bersama, dan entitas asosiasi itu, investasi pada entitas asosiasi terjadi penurunan, aset pajak tangguhan terjadi kenaikan, properti investasi itu terjadi kenaikan, aset tetapnya itu terjadi kenaikan, goodwill-nya itu ini tidak ada karena dari tahun 2019 ke 2020 itu tidak terjadi perubahan. Dan sini aset tak berwujud selain goodwill-nya itu terjadi kenaikan, aset tidak lancar non keuangan lainnya itu terjadi kenaikan, jumlah aset tidak lancar itu terjadi kenaikan. Jadi jumlah aset itu pada tahun 2019 dan 2020 itu, pada tahun 2020 itu terjadi penurunan sebesar 790 juta sekian. Itu setara dengan 4,30%. Yang berikutnya itu liabilitas. Liabilitas dan ekuitas. Liabilitas jangka pendek itu ada pinjaman jangka pendek itu terjadi penurunan, utang usaha pihak ketiga itu terjadi penurunan, utang usaha pihak berelasi terjadi kenaikan, utang lainnya pihak ketiga itu terjadi kenaikan, beban akrual jangka pendeknya itu terjadi penurunan, utang pajak itu terjadi penurunan. Di sini liabilitas jangka panjang yang jatuh tempo itu, liabilitas jangka panjang yang jatuh tempo dalam 1 tahun atas utang bank itu terjadi kenaikan, liabilitas jangka panjang yang jatuh tempo dalam 1 tahun atas utang biaya konsumennya itu terjadi kenaikan. Jadi jumlah liabilitas jangka pendek itu terjadi penurunan sebesar 605 juta sekian, setara dengan 8,19%. Yang berikutnya itu liabilitas jangka panjang itu, liabilitas pajak tangguhan itu terjadi penurunan, liabilitas jangka panjang atas utang bank itu terjadi kenaikan, liabilitas jangka panjang atas utang pembiayaan itu terjadi kenaikan, kewajiban imbalan pasca kerja jangka panjang itu terjadi kenaikan, jumlah liabilitas jangka panjang itu terjadi kenaikan. Jadi jumlah liabilitas pada tahun 2019 dan ke 2020 itu terjadi penurunan sebesar 882 juta sekian, setara dengan 4,41%. Yang berikutnya itu ekuitas. Itu saham biasanya itu tidak terjadi perubahan, tambahan modal di sektor itu tidak terjadi perubahan, komponen ekuitas lainnya itu terjadi penurunan, saldo laba itu telah ditentukan penggunaannya itu terjadi penurunan, saldo laba yang belum ditentukan penggunaannya itu terjadi kenaikan, jumlah ekuitas yang didistribusikan terjadi penurunan, kepentingan non pengendalian itu terjadi penurunan, jumlah ekuitas itu terjadi penurunan. Jadi jumlah liabilitas dan ekuitas pada tahun 2020 itu, di tahun 2020 itu terjadi penurunan sebesar 790 juta sekian. Itu setara dengan 4,30%. Baik, kita lihat laporan rugi laba komparatif PT Kimia Farma per 31 Desember 2019 dan 2020. Nah, di sini rugi laba penjualan dan pendapatan usaha pada tahun 2020 itu terjadi kenaikan, beban pokok penjualan dan pendapatan itu pada tahun 2020 terjadi kenaikan, beban penjualannya itu terjadi kenaikan, beban umum dan administrasi itu terjadi kenaikan. Nah, pendapatan keuangan itu pada tahun 2020 terjadi penurunan, beban keuangannya itu terjadi kenaikan. Keuntungan dan kerugian kurs mata uang asing itu terjadi penurunan, pendapatan lainnya itu terjadi kenaikan, jumlah laba rugi sebelum pajak penghasilan itu terjadi kenaikan, pendapatan beban pajak itu terjadi penurunan, jumlah laba rugi operasi yang dilanjutkan itu terjadi kenaikan, jumlah laba rugi itu terjadi kenaikan pada tahun 2020. Nah, di sini pendapatan komprehensif lain atas keuntungan hasil revaluasi aset tetap setelah pajak itu terjadi penurunan, pendapatan komprehensif lain atas pengkurang kembali terjadi penurunan, penyesuaian lain atas pendapatan komprehensif itu terjadi penurunan, jumlah pendapatan komprehensif lainnya itu terjadi penurunan, pendapatan komprehensif lainnya itu
keuntungan selisih kurs penjabaran itu terjadi penurunan, jumlah pendapatan komprehensif lainnya yang akan diklasifikasi ke laba rugi itu terjadi penurunan, jumlah pendapatan komprehensifnya itu terjadi penurunan, jumlah laba rugi komprehensif itu terjadi penurunan. Laba rugi yang akan didistribusikan itu didistribusikan ke entitas induk itu terjadi kenaikan, laba rugi yang dapat didistribusikan ke kepentingan non pengadilan itu terjadi penurunan. Laba rugi komprehensif yang dapat didistribusikan, laporan laba rugi yang dapat didistribusikan ke entitas itu terjadi penurunan. Laporan rugi laba yang didistribusikan itu terjadi kenaikan. Laba rugi per sahamnya itu, laba per saham dasar distribusi kepada pemilik entitas itu, laba rugi per saham dari dasar operasi yang dilanjutkan itu terjadi kenaikan itu sebesar 1 pada tahun 2020. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Isfitrianti, NIM 1810015. Baik, selanjutnya saya akan membahas analisis common size. Analisis common size ialah analisis yang disusun dengan menghitung tiap-tiap rekening dalam laporan laba rugi dan neraca menjadi proporsi dari total penjualan untuk laporan laba rugi atau dari total aktiva untuk neraca. Di sini terdapat common size neraca Kimia Farma Tbk. Untuk mencari presentase per komponen common size neraca, yaitu K sama dengan saldo kas dibagi dengan total aktiva kemudian dikali dengan 100%. Untuk aktiva di sini terdapat dua macam, yaitu aktiva lancar dan aktiva tidak lancar. Aktiva lancar terdiri dari kas dan setara kas, di mana common size untuk tahun 2019 sebesar 7,1%, untuk tahun 2020 sebesar 7,4%, di sini mengalami peningkatan. Yang kedua yaitu piutang untuk common size 2019 sebesar 10%, untuk tahun 2020 sebesar 12,7%, di sini mengalami peningkatan. Yang ketiga persediaan untuk common size tahun 2019 sebesar 17,5%, untuk tahun 2020 sebesar 19,9%, di sini mengalami peningkatan. Yang selanjutnya total aktiva lancar untuk tahun 2019 sebesar 34,7%, untuk tahun 2020 sebesar 40%, di sini mengalami peningkatan. Kemudian aktiva tidak lancar, total aktiva tidak lancar di sini untuk tahun 2019 sebesar 65,3%, untuk tahun 2020 sebesar 60%, di sini mengalami penurunan. Untuk struktur aktiva di sini, di mana aktiva lancar ditambah dengan aktiva tidak lancar, di mana untuk tahun 2019 sama dengan 34,7%, untuk tahun 2019 total aktivanya sebesar 100%, kemudian untuk tahun 2020 40% ditambah dengan 60%, untuk total aktiva tahun 2020 sebesar 100%. Kemudian utang dan modal. Total utang untuk tahun 2019 59,5%, untuk tahun 2020 sebesar 59,6%, di sini mengalami peningkatan. Kemudian untuk total modal untuk tahun 2019 sebesar 40,5%, untuk tahun 2020 sebesar 40,4%, di sini mengalami penurunan. Agar dapat hasil dari struktur total likuiditas dan total ekuitas, di mana total likuiditas ditambah dengan total ekuitas untuk tahun 2019 sebesar 59,5% ditambah dengan 40,5%, hasilnya 100% untuk tahun 2019. Kemudian untuk tahun 2020 di mana 59,6% ditambah dengan 40,4%, hasilnya 100%. Kemudian untuk common size laba rugi Kimia Farma Tbk untuk penjualan dan pendapatan usaha di sini mengalami kenaikan. Yang selanjutnya beban pokok penjualan dan pendapatan di sini mengalami kenaikan. Yang ketiga jumlah laba bruto di sini mengalami kenaikan. Untuk beban penjualan di sini mengalami kenaikan. Untuk beban dan administrasi di sini mengalami kenaikan. Untuk pendapatan keuangan di sini mengalami penurunan. Yang dimana untuk tahun 2019 sebesar 34,629,655. Untuk tahun 2020 sebesar 16,711,879. Untuk beban keuangan untuk di sini mengalami kenaikan. Kemudian untuk keuntungan atau kerugian selisih kurs mata uang asing di sini mengalami kenaikan. Pendapatan lainnya di sini mengalami kenaikan. Kemudian untuk jumlah laba rugi sebelum pajak penghasilan di sini mengalami kenaikan. Untuk jumlah laba rugi sebelum pajak penghasilan di sini mengalami kenaikan. Untuk pendapatan beban pajak di sini mengalami kenaikan. Untuk jumlah laba rugi dari operasi yang dilanjutkan di sini mengalami kenaikan. Jumlah laba rugi untuk tahun 2019 dan 2020 di sini mengalami kenaikan. Selanjutnya untuk pendapatan komprehensif lainnya atas keuntungan atau kerugian hasil revaluasi aset tetap setelah pajak di sini mengalami penurunan. Untuk pendapatan komprehensif lainnya atas pengukuran kembali kewajiban manfaat pasti setelah pajak di sini mengalami kenaikan. Untuk penyesuaian lainnya atas pendapatan komprehensif lainnya yang tidak akan direklasifikasikan ke laba rugi di sini untuk tahun 2019 tidak ada. Untuk tahun 2020 sebesar 18.416.000. Untuk sejumlah pendapatan komprehensif lainnya yang tidak akan direklasifikasi ke laba rugi setelah pajak di sini mengalami kenaikan. Pendapat keuntungan kerugian selisih kurs penjabaran setelah pajak di sini mengalami kenaikan. Jumlah pendapatan komprehensif lainnya yang akan direklasifikasi ke laba rugi setelah pajak di sini mengalami kenaikan. Jumlah pendapatan komprehensif lainnya setelah pajak di sini mengalami kenaikan. Jumlah laba rugi komprehensif di sini mengalami kenaikan. Laba rugi yang dapat distribusi ke entitas induk di sini mengalami kenaikan. Laba rugi yang dapat diatribusikan ke kepentingan non pengendalian di sini mengalami penurunan. Yang dimana tahun 2019 sebesar 28.614.441. Untuk tahun 2020 sebesar 2.786.922. Laba rugi komprehensif yang dapat diatribusikan ke entitas induk di sini mengalami
kenaikan, kemudian laba rugi komprehensif yang dapat didistribusikan di sini mengalami penurunan, kemudian laba rugi per saham, dasar dan operasi yang dilanjutkan di sini mengalami penurunan yang dimana tahun 2019 sebesar 3,68 untuk tahun 2020 sebesar 2, Baik, terima kasih atas kesempatannya. Jadi di sini saya akan menjelaskan tentang laporan posisi keuangan yang ada di sini. Di analisis trend kita tahu bahwa rumusnya tahun sekarang dibagi tahun dasar yaitu 2018 dikali 100% plus dikurangi 100%. Maka hasilnya ini terdapat pengurangan kas antara awalnya yang 2 juta menjadi 1.200.000. Ini mengakibatkan pada piutang usaha yang meningkat serta aset tidak lancar yaitu piutang lainnya. Di sini terdapat aset tetap yang meningkat karena kita mengalami pembelian juga. Nah, awal dari pembelian ini adalah berasal dari pinjaman jangka pendek dan juga pinjaman liabilitas jangka panjang. Di sini terdapat peningkatan pada liabilitas jangka panjang yang sudah jatuh tempo dalam 1 tahun. Jadi peningkatan sekitar 270%. Di sini liabilitas jangka panjang juga jatuh tempo pada pembiayaan konsumen sekitar 123,67%. Maka dari itu, di sini terdapat peningkatan semua yang berdampak pada juga ekuitas. Di sini kenapa tambahan modal di sektornya lebih besar, bahkan mencapai 1000%, penurunan 1000%, karena adanya liabilitas itu sendiri dan juga piutang yang ada. Oke, dari sini kita sudah paham bahwa ada perbedaan di situ. Lanjut saja ke laporan laba rugi pada tahun 2020 juga mengalami kenaikan. Nah, di sini kita fokusnya pada penjualan dan beban pokok penjualan. Di sini dapat 18% di penjualan dibandingkan dengan beban pokok penjualan, yang artinya beban-beban yang ada di Kimia Farma itu lebih besar biayanya daripada penjualan, walaupun penjualan meningkat. Maka dari itu, beban penjualan juga lebih besar daripada jumlah laba bruto itu sendiri, atau tidak laba kotor. Kita mengetahui bahwa Kimia Farma mengalami kerugian, dan kita lihat di sini Kimia Farma terdapat jumlah pendapatan yang ada di sini. Mengalami penyesuaian yang ada. Kita lihat di hasil dari laba bersihnya, yaitu jumlah laba rugi komprehensifnya. Kita lihat sekitar penurunan yang drastis 107%. Dalam artian aktivitas operasional penjualan dan pembelian di Kimia Farma mengalami kerugian. Itu pun juga tidak terhitung dari adanya utang liabilitas dan juga utang yang ada di aset di laporan posisi keuangan itu sendiri. Mungkin itu saja dari saya, bisa dilanjutkan oleh teman kami. Baik, di sini saya akan menjelaskan berkaitan dengan rasio likuiditas dan rasio solvabilitas. Nah, di sini rasio likuiditas mempunyai pengertian yaitu rasio yang digunakan untuk mengukur kemampuan perusahaan dalam melunasi utang jangka pendeknya. Nah, di sini rasio likuiditas memiliki 3 jenis rasio, yaitu rasio lancar, rasio cepat, dan rasio kas. Nah, di sini untuk ketiga jenis rasio ini dapat kita cari menggunakan laporan posisi keuangan yang sudah disediakan. Laporan posisi keuangan ini disediakan dari Kimia Farma Tbk untuk tahun 2020 dan tahun 2019. Nah, di sini untuk rasio lancarnya mempunyai rumus aset lancar dibagi dengan utang lancar. Nah, pada tahun 2020 hasilnya itu 0,898 dan tahun 2019 0,994. Nah, di sini perlu diketahui bahwa standar untuk pengukuran rasio lancar yaitu minimal 1. Nah, ini 0,898 sudah di bawah 1 dan 2019 ini sudah di bawah 1, namun untuk tahun 2019 masih bisa dikatakan liquid karena hampir mendekati 1, dan untuk tahun 2020 juga bisa dikatakan liquid karena hampir mendekati 1. Namun kalau misalnya tahun 2021 hasilnya ini 0,5 atau 0,6, maka perusahaan dikatakan tidak baik-baik saja atau tidak liquid. Nah, untuk rasio cepat, nah di sini rasio cepat mempunyai rumus aset lancar dikurangi persediaan dibagi dengan kewajiban lancarnya. Nah, untuk tahun 2020 hasilnya itu 0,536 dan tahun 2019 itu 0,608. Nah, di sini standar untuk rasio cepat juga 1:1, sehingga di sini untuk perhitungan yang kedua perusahaan dikatakan tidak liquid untuk tahun 2020 dan tahun 2019. Nah, di sini juga semuanya bisa dilihat pada laporan posisi keuangan. Nah, untuk tahun 2020 pada rasio kas. Nah, di sini rasio kas mempunyai rumus kas dibagi dengan kewajiban lancar. Nah, di mana hasilnya itu 18% dan 2019 itu 18%. Nah, di sini artinya perusahaan itu tidak liquid karena jumlah kas yang ada pada perusahaan lebih kecil dibandingkan dengan jumlah liabilitas yang ada, sehingga perusahaan tidak dikatakan liquid jika perusahaan ingin membayarkan kewajiban lancarnya itu dengan sejumlah kas yang ada pada perusahaan.
Nah, selanjutnya masuk pada rasio solvabilitas. Nah, rasio solvabilitas merupakan rasio yang digunakan untuk mengukur kemampuan perusahaan dalam melunasi utang jangka pendek ataupun utang jangka panjang. Nah, di sini ada 4 jenis rasio. Yang pertama, rasio total utang terhadap total aset. Mempunyai rumus total utang kita bagi dengan total aset. Nah, pada tahun 2020 hasilnya itu 60%, dan tahun 2019 itu hasilnya 60%. Nah, perlu diketahui standar untuk rasio total utang terhadap total aset mulai dari 40% sampai dengan 60%. Sehingga untuk PT Kimia Farma pada rasio total utang terhadap total aset, perusahaan masih bisa dikatakan solvabilitas. Nah, selanjutnya untuk tahun 2020 untuk rasio total utang terhadap total ekuitas dengan rumus total utang kita bagi dengan total ekuitas. Nah, hasilnya ini 147% dan 2019 itu hasilnya 148%. Nah, ini kita menyimpulkan bahwa perusahaan itu tidak solvabilitas karena hampir semua kegiatan pendanaan dalam perusahaan itu didanai oleh total utangnya. Dan juga kalau kita lihat dalam laporan posisi keuangannya, total utangnya itu lebih besar dibandingkan dengan total ekuitas yang ada. Total utangnya dengan total ekuitas. Nah, sehingga di sini perusahaan tidak dikatakan solvabilitas. Nah, dan juga untuk tahun 2019. Nah, perhitungan yang ketiga, rasio utang jangka panjang terhadap ekuitas. Nah, di sini mempunyai rumus utang jangka panjang dibagi dengan ekuitas. Nah, untuk tahun 2020 hasilnya 52% dan tahun 2019 hasilnya 48%. Nah, di sini perusahaan dikatakan solvabilitas, artinya untuk utang jangka panjang ini perusahaan dapat membiayainya dengan keseluruhan ekuitas yang ada. Dapat kita simpulkan juga dari laporan posisi keuangan, karena total utang jangka panjang yang dimiliki oleh perusahaan lebih kecil dibandingkan ekuitas yang ada. Dan itu juga berlaku untuk tahun 2019. Terakhir yaitu time interest earnest, di mana time interest earnest mempunyai rumus yaitu laba sebelum pajak ditambah biaya bunga dibagi dengan biaya bunga. Nah, sehingga di sini kita lihat pada laporan laba rugi. Nah, hasilnya itu pada tahun 2020 yaitu 1 kali dan tahun 2019-nya itu 1 kali. Nah, ini dalam artinya time interest earnest pada tahun 2020 dan tahun 2019 yaitu 1 kali, atau dengan kata lain, biaya bunga dapat ditutup 1 kali dari laba sebelum bunga dan pajak. Nah, di sini dapat dikatakan bahwa perusahaan itu dalam kondisi tidak baik-baik saja. Hal ini akan menyulitkan perusahaan untuk memperoleh tambahan pinjaman di kemudian hari. Sekian dari saya, terima kasih. Rasio aktivitas yang pertama rata-rata umur piutang. Yang pertama kita ambil semua akun piutang, jumlah akun piutang yang ada di neraca, terus penjualannya diambil dari laba rugi, terus dibagi 365 hari. Untuk tahun 2020 juga yang sama, yaitu semua akun piutang dijumlahkan terus dibagi dengan penjualan, dibagi lagi 365 hari. Selanjutnya perputaran persediaan. Yang pertama itu rumusnya HPP per persediaan. Yang berikutnya kita ambil HPP dari laba rugi per persediaan yang ada di neraca. Untuk tahun 2020-nya itu juga sama, yaitu HPP per persediaan. Kita ambil HPP-nya dari laba rugi dan persediaan dari neraca. Baik, yang berikut perputaran aktiva tetap. Yang pertama penjualan per total aktiva tetap. Penjualan kita ambil dari laporan laba rugi dan total aktiva tetap itu diambil dari neraca. Untuk tahun 2020 juga sama, yaitu penjualan per total aktiva tetap, ambil datanya juga sama dari laporan keuangan, yaitu penjualan di laba rugi dan total aktiva tetap di neraca. Baik, selanjutnya perputaran total aktiva. Di sini penjualan per total aktiva. Untuk penjualan sama, kita ambil di laba rugi dan total aktiva kita ambil di neraca. Untuk 2020 juga sama, perhitungannya sama, penjualan per total aktiva. Yang selanjutnya rasio profitabilitas. Yang pertama itu profit margin, yaitu laba bersih per penjualan. Kita ambil laba bersih di laba rugi dan penjualan di laba rugi. Untuk tahun 2020 juga sama, itu kita ambil penjualan dan laba bersihnya itu di laporan laba rugi. Selanjutnya yaitu return on asset. Di situ laba bersih per total aktiva. Jadi laba bersihnya kita bisa ambil dari lapor laba rugi dan total aktiva kita ambil dari neraca. Untuk tahun 2020 juga sama, perhitungannya itu laba bersih per total aktiva.
Selanjutnya return on equity, di situ kita ambil yang pertama laba bersih per modal saham. Dari ini teman-teman bisa lihat, ini kita ambil dari informasi-informasi yang ada dari laporan keuangan. Selanjutnya rasio pasar atau PER, di situ rumusnya harga pasar per lembar saham per laba bersih saham. Untuk perhitungannya sama untuk tahun 2020. Selanjutnya untuk seluruhnya teman-teman bisa lihat seperti yang ada di samping saya. Nama saya Siti Ramdaniati, NIM 18100-213. Di sini saya akan menjelaskan mengenai analisis Dupont. Jadi sistem Dupont sendiri dirancang untuk menunjukkan bagaimana margin laba atas penjualan, rasio perputaran aktiva, serta penggunaan utang berinteraksi dalam menentukan tingkat pengembalian atas ekuitas atau ROE. Nah, mengapa dalam Dupont ini erat kaitannya dalam ROA dan ROE? Karena ROA dalam analisis Dupont ini menggambarkan seberapa besar kemampuan perusahaan untuk menghasilkan laba bersih menggunakan aset-asetnya. Karena kemampuan perusahaan dalam menghasilkan perputaran aset merupakan inti dari suatu bisnis perusahaan. Jika perusahaan ini memiliki aset yang besar namun tidak menghasilkan laba bersih, maka hal ini bisa mengindikasikan bahwa perusahaan tidak memiliki kemampuan profitabilitas atau tidak memiliki keuntungan bagi perusahaan. Nah, ROE sendiri digunakan dalam analisis Dupont karena ROE dapat menggambarkan besarnya pengembalian yang didapatkan oleh pemegang saham. Selanjutnya, teman-teman bisa lihat ini sudah tertera rumus return on investment dan return on equity. Jadi untuk return on investment sendiri, ini kita bisa dapat nilainya dari net profit margin dikali perputaran aktiva. Nah, untuk net profit margin ini rumusnya net profit atau EAT dibagi sales. Nah, untuk perputaran aktiva itu rumusnya sales dibagi total aset. Dari rumus ini sebenarnya bisa dipersingkat, di mana salesnya ini bisa kita hapus. Jadi rumus singkatnya itu net profit atau EAT dibagi dengan total aset. Namun kenapa dipisahkan atau kenapa kita hitung satu-satu supaya kita bisa mengetahui di antara net profit margin dan perputaran aktiva ini mana yang paling berpengaruh terhadap ROI. Nah, kita masuk ke soal. Pertama kita mencari ROI-nya. Nah, untuk rumus ROI-nya sudah di atas, tinggal kita masukkan nilai. Jadi, untuk net profit atau EAT kita bisa lihat pada laporan keuangan, kita ambil pada jumlah labanya. Pada laporan laba ruginya. Jadi untuk jumlah laba pada tahun 2020 kita bisa lihat senilai 20.425.756. Kemudian untuk penjualannya kita bisa lihat di sini untuk 2020 sebesar 10.6.173.023. Kemudian untuk total asetnya kita bisa lihat pada laporan neraca itu sebesar 17.562.816.674. Nah, setelah itu kita hitung masing-masing. Untuk net profit margin kita dapat nilai 0,002, untuk perputaran aktiva kita dapat nilai 0,570, sehingga untuk ROI-nya kita dapat 0,116. Setelah mencari ROI, kita cari ROE. Kita masukkan rumus ROI per 1 min debt ratio. Nah, untuk debt ratio-nya rumusnya total debt per total aset. Jadi total debt ini kita bisa ambil pada jumlah liabilitas atau total liabilitasnya. Nah, untuk total liabilitasnya kita dapat 10.456.144.628. Nah, untuk total asetnya sama seperti di atas, 17.562.816.674. Sehingga kita dapat nilainya untuk debt ratio itu senilai 0,595. Nah, setelah mendapatkan debt ratio, kita cari ROE-nya, kita masukkan ke dalam rumus nilai-nilainya. Untuk ROI di atas sudah dapat 0,116. Kemudian untuk debt ratio-nya kita masukkan sehingga 1 kurang 0,595 ini dapatnya 0,405. Jadi untuk nilai ROE-nya kita bisa lihat kita dapat hasilnya 0,286. Hasil dari analisis rasio ini sebenarnya itu harus kita bandingkan analisis ini dengan periode sebelumnya, atau bisa kita bandingkan perusahaan ini dengan perusahaan sejenisnya, supaya kita bisa mengetahui apakah nilai dari perusahaan ini rendah atau sama dengan perusahaan pembandingnya, atau apakah nilai dari perusahaan ini lebih rendah atau lebih tinggi dari periode sebelumnya. Jadi dari hasil yang sudah kita dapat, ternyata kita bisa lihat bahwa ROE dari perusahaan pada tahun 2020 ternyata lebih besar dibanding dengan ROE pada tahun 2019. Terima kasih. Baik, saya akan menjelaskan tentang analisis sumber dan penggunaan modal kerja dari perusahaan Kimia Farma Tbk. Pertama-tama, untuk menyusun laporan sumber dan penggunaan modal kerja yang harus dilakukan adalah membuat laporan perubahan posisi keuangan untuk Kimia Farma Tbk tahun 2019 dan tahun 2020. Nah, kemudian setelah itu akan disusun laporan dan sumber penggunaan modal kerjanya, di mana sumber modal kerja yang pertama itu terdiri dari laba, yaitu sebesar 4.535.317, didapat dari laba tahun 2020 dikurangi dengan laba tahun 2019, di mana labanya itu sebesar 20 juta sekian untuk tahun 2020 dan sebesar 15 juta sekian untuk tahun 2019. Kemudian yang berikut adalah utang usaha pihak ketiga, di mana
jumlahnya itu sebesar 205.465.322. Ini didapat dari piutang usaha pihak ketiga yang menurun dari tahun 2019 ke tahun 2020 sebesar 205.865.322. Kemudian yang berikut adalah piutang usaha pihak relasi, yaitu yang sebesar 384.157.122 didapat dari piutang usaha relasi tahun 2019 yang berkurang di tahun 2020. Kemudian yang berikut adalah piutang usaha pihak berelasi yaitu sebesar 32.434.316 didapat dari piutang usaha pihak berelasi tahun 2020 sebesar 49 juta sekian dikurangi dengan miliknya tahun 2019 yaitu sebesar 16 juta sekian. Kemudian yang berikut adalah utang lainnya pihak ketiga yaitu sebesar 18.362.947 itu didapat dari utang lainnya pihak ketiga tahun 2020 yang bertambah dari 100 juta sekian pada tahun 2019 bertambah sebesar 18 juta sekian di tahun 2020 sehingga hasilnya itu 118 juta sekian. Kemudian yang berikut itu liabilitas jangka panjang atas utang bank yaitu sebesar 60.780.584 itu didapat dari liabilitas jangka panjang atas utang bank yang bertambah dari tahun 2019 yaitu sebesar 2,5 miliar sekian yang bertambah 60 juta sekian sehingga pada tahun 2020 menjadi 2,563 miliar sekian. Kemudian yang berikut adalah liabilitas jangka panjang atas utang pembiayaan konsumen yaitu sebesar 8.447.192 yang didapat dari liabilitas jangka panjang atas utang pembiayaan konsumen yang bertambah dari tahun 2019 sebesar 21 juta sekian bertambah sebesar 8 juta sekian menjadi 30 juta sekian. Kemudian yang berikut adalah kewajiban imbalan pasca kerja jangka panjang yaitu sebesar 123.950.840 didapat dari kewajiban jangka panjang imbalan pasca kerja jangka panjang tahun 2019 yang sebesar 454 juta sekian bertambah sebesar 180 juta sekian menjadi 638 juta sekian pada tahun 2020 sehingga untuk sumber modal kerjanya itu berjumlah 898.533.640. Kemudian yang berikut adalah penggunaan modal kerja. Yang pertama adalah cash dividen yaitu sebesar 83.198.920. Ini dapat dilihat dari laporan perubahan ekuitas dari Kimia Pharma Tbk. Kemudian yang kedua adalah aset tetap di mana dia itu nilainya itu sebesar 112.600.514 didapat dari penambahan aset tetap yang pada tahun 2019 itu 9,2 miliar sekian menjadi 9,4 miliar sekian untuk tahun 2020. Kemudian yang berikut adalah pinjaman jangka pendek yaitu sebesar 847.097.225 yang didapat dari berkurangnya pinjaman jangka pendek dari tahun 2019 sebesar 5.226 juta sekian menjadi 4.379 juta sekian pada tahun 2020. Kemudian yang berikut utang usaha pihak ketiga sebesar 24.560.721 yang didapat dari utang usaha pihak ketiga yang menurun dari tahun 2019 ke tahun 2020 di mana 2019 itu sebesar 1,273 miliar menjadi 1,238 miliar di tahun 2020. Kemudian yang berikut adalah utang pajak di mana nilainya itu sebesar 3.178.307 yang didapat dari berkurangnya utang pajak dari tahun 2019 ke tahun 2020 di mana tahun 2019 itu 49 juta sekian menjadi berkurang sebesar 3 juta sekian menjadi 46 juta sekian pada tahun 2020. Yang terakhir itu berkurangnya kas itu sebesar 110.274.218 di mana itu didapat dari penurunan kas dari tahun 2019 ke tahun 2020 di mana 2019 itu sebesar 1.360 juta sekian berkurang di tahun 2020 menjadi 1.249 juta sekian. Jadi jumlah dari penggunaan modal kerjanya itu sebesar 1.190.909.905 sehingga dari sini kita tahu bahwa di sini tuh Kimia Pharma Tbk itu mengalami penurunan modal kerja sebesar 292.376.265